CMC atau GPK, Gereja Pelayanan Kristen. Sinode Gereja Pelayanan Kristen atau CMC kepada Bapak Reverend Dr. Gunadi Gunawan, saya persilakan untuk maju ke depan memberikan sepatah dua kata kata. Shalom. Multimedianya Intan bisa ditayangkan. Ya Intan, multimedianya bisa ditayangkan. Bisa.
bisa nggak usah ya. Bisa nggak? So. Baik, kalau gitu nggak usah ditanyakan. Shalom sekali lagi. Shalom. Yang saya hormati Ketua Pembimas DKI Pendeta Harapan Nainggolan ya, dan rekan-rekan sekerja Ibu Ken ya, pembawa firman Tuhan, dan Ibu Sandra, dan khususnya kepada para pejabat-pejabat CMC, DPD Jabodetabek dan Jabar ya, yang saya kasihi, karena beliau ini adalah ujung tombak saudara ya. Ujung tombak menaungi di bawah masing-masing wilayah, sehingga visi 500 gereja lokal yang harus dibuka oleh Sinode CMC dalam 5 tahun berkembang dengan besar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, hari ini adalah doa syafaat bagi bangsa Indonesia. Kalau kita membaca mukadimah Undang-Undang Dasar 45, ada 5. Yang pertama adalah merdeka, yang kedua bersatu, yang ketiga berdaulat, yang keempat adil, dan yang kelima makmur. Yang merdeka, Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945. Bersatu, Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Berdaulat, Indonesia diakui di negara PBB berjumlah 193 negara. Tinggal sekarang Indonesia menuju adil dan makmur. Kita berdoa untuk keadilan bangsa Indonesia ini, khususnya di bidang hukum ya, dan birokrasi, perizinan, supaya para pemimpin kita memberikan keputusan-keputusan yang adil, yang benar katakan benar dan yang salah katakan salah. Dan yang kedua adalah makmur saudara, kesejahteraan ya. Menurut negara-negara di dunia ini ada 3 negara. Yang satu negara maju, yang kedua negara berkembang, dan yang ketiga negara tertinggal. Ukuran standar negara yang makmur saudara harus menuju kepada negara maju. Syarat dari negara maju adalah minimal adalah sekitar 10% ada para entrepreneurnya saudara, para wirausahanya, UMKM, UMKM ya, sehingga dia disebut negara maju. Indonesia masih bersisa antara 3% dan 4%. Kalah dengan Singapura. Singapura penduduk 6 juta jiwa, tapi entrepreneurnya sudah melampaui 10%. Ya. Yang tinggi itu Amerika Serikat ya, dengan penduduk hampir 340 juta jiwa, tapi entrepreneurnya sudah hampir 14%. Oleh karena itu, kita berdoa supaya semakin banyak para wirausaha dicetak di Indonesia ya, khususnya para UMKM yang kecil-kecil ini, sehingga bisa mencipta lapangan kerja. Kalau sudah mencipta lapangan kerja, pengangguran jadi berkurang ya. Kalau pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang ya. Karena kalau semakin banyak pengangguran, semakin banyak kemiskinan. Kalau pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang. Oleh karena itu kita berdoa supaya Indonesia menuju adil dan makmur. Amin saudara. Akhir kata, kami atas nama Ketua Sinode saudara mendukung program doa bersama ini, dan masing-masing kita akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gunadi Gunawan atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pembimas DKI Jakarta, yaitu Bapak Pendeta Harapan Nainggolan. Saya persilakan pada Bapak Harapan, Bapak Pendeta. Shalom. Shalom. Saya yakin Bapak Ibu lebih semangat. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Sinode Gereja Pelayanan Kristen CMC, Pak
Pendeta Dr. Gunadi Gunawan dan seluruh jajaran keluarga besar CMC dimanapun berada di seluruh pelosok negeri Indonesia yang hari ini boleh memfasilitasi kita boleh bersama-sama menaikkan doa bagi bangsa dan negara. Terima kasih juga Pastor Fendi selaku gembala JKI di tempat ini yang memungkinkan saya kali kedua singgah di gereja ini untuk merasakan kehangatan perjumpaan yang sangat memberdayakan. Slide yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berdoa hari ini? Pertama adalah karena kekristenan kita itu sudah bertumbuh bersama dengan negeri ini. Jadi ketika Indonesia merdeka, itu di dalamnya ada umat Kristen. Itu poin pertama. Dan tentu kalau kita punya pemahaman bahwa kekristenan tidak bisa dilepaskan dari Indonesia ketika dia berdiri, maka kita juga punya tanggung jawab untuk bangsa ini, untuk merawat, untuk menjaga keberlangsungan bangsa. Tentu yang pertama adalah dalam bentuk doa, baik secara personal maupun secara komunal. Secara personal bisa kita lakukan di rumah, tapi hari ini CMC memfasilitasi kita, termasuk JKI yang punya tempat di tempat ini, memfasilitasi kita supaya kita juga bisa berdoa secara bersama-sama. Next. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Next, saya selanjutnya. Hari ini kita tidak sedang memilih untuk hadir dan berdoa, tapi kita tahu bahwa kita butuh berdoa dan Indonesia itu butuh doa. Ya, jadi waktu kita datang ke tempat ini itu bukan hanya sekedar karena kita memilih untuk hadir dan berdoa, tapi karena kita tahu kita butuh berdoa. Dan Indonesia itu butuh doa kita semua supaya keberlangsungan negara tetap berjalan. Next. Maka kenapa kita harus berdoa? Tadi Pak Pendeta Gunadi memberikan gambaran betapa pentingnya juga kita melihat kondisi hari ini. Tapi saya mengajak kita untuk melihat dari perspektif doa. Ternyata doa itu bukan untuk memberitahu Tuhan sesuatu yang baru. Kita berdoa karena kita mengasihi dan kita ingin terlibat dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk Indonesia adalah apa? Kesejahteraan, kemakmuran untuk Indonesia, ya, keamanan, kedamaian. Dan karena itu kita perlu terlibat di dalamnya, supaya tadi merdeka, berdaulat, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu bisa terwujud. Itu rencana Tuhan untuk Indonesia. Next. Kalau doa itu sudah menyentuh relung hati kita, maka kita akan punya kecenderungan untuk bangkit, dan kita tidak sampai hati jika kita hanya bangkit seorang diri. Jadi kalau doa itu kita pahami menyentuh relung hati kita masing-masing, pasti kita punya kecenderungan untuk bangkit, dan bangkitnya nggak mau sendirian. Itulah hari ini Indonesia berdoa. Di seluruh penjuru tempat di Indonesia hari ini Indonesia berdoa. Tadi saya diminta untuk hadir juga di Cirebon. Saya bilang, gimana saya bagi diri saya? Saya harus di Cirebon. Sementara Pak Gun sudah minta saya jauh-jauh hari untuk hadir di tempat ini. Jadi saya bilang sama mereka, dimanapun kita berdoa, yang penting tujuannya sama. Kita doakan Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Next. Maka untuk membuat bangsa-bangsa berlutut, kita harus berlutut terlebih dahulu. Karena semakin sering seseorang berlutut di hadapan Tuhan, semakin tegak seseorang berdiri di hadapan manusia. Jadi untuk membawa bangsa Indonesia yang berdiri tegak itu, kita semua juga harus sering berlutut di hadapan Tuhan, supaya kita sanggup berdiri dengan tegak. Next. Maka lanjut, kenapa kita perlu sering berlutut? Karena pribadi yang bangkit tidak pernah menolak proses dan tidak akan pernah berhenti berdoa. Hari ini momentumnya. Tapi bukan berarti setelah ini Bapak Ibu kita semua nggak berdoa lagi untuk Indonesia. Kita tetap berdoa untuk Indonesia, sambil terus percaya bahwa kita menjadi promotor kebangkitan bagi sesama. Lalu apa yang harus kita ingat? Next. Ketika kita berdoa bagi bangsa dan negara ini, kita diingatkan, doa itu menyenangkan telinga Tuhan. Doa itu meluluhkan hati Tuhan. Doa itu membuka hati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menolak satu jiwa yang berdoa.
Jadi seberapapun kita yang hadir hari ini berdoa, sama-samalah kita ingat, tidak ada satu jiwa pun yang ditolak oleh Tuhan manakala kita berdoa kepadanya. Next. Pesan saya buat kita semua, berdoalah seolah-olah segala sesuatunya bergantung pada Tuhan. Tapi berlakulah seolah-olah segala sesuatunya bergantung pada seseorang. Ya. Jadi ada sesuatu yang bergantung sama Tuhan, tapi ada juga yang bergantung sama kita. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan juga butuh respon dari kita semua. Next. Ketika kita berdoa, lebih baik membiarkan hati kita tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Ya, banyak orang berdoa tapi nggak pakai hati. Soal nggak punya hati nggak mungkin, semuanya punya hati kok. Tapi banyak doanya nggak pakai hati. Karena itu lebih baik kata-kata, lebih baik hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Karena next, sejatinya doa memang tidak mengubah Tuhan, tapi doa mengubahkan Dia yang berdoa. Ketika kita berdoa untuk Indonesia, bukan hanya sekedar Indonesia yang diubah, tapi masyarakatnya pun diubah. Bukan lagi rakus, bukan lagi ego sektoral, bukan lagi merampas barbar dan sebagainya, tidak. Tapi doa itu mengubah kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berkontribusi untuk Indonesia. Ya. Lalu berikut terakhir, doa tidak membuat iman bekerja, tetapi imanlah yang membuat doa menjadi bekerja. Jadi karena itu saya mengajak kita semua yang hadir sore hari ini, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Doakan bangsa dan negara, doakan para pemimpin, doakan pemerintah, doakan negara, doakan seluruh stakeholder yang ada, supaya tadi angka pengangguran, angka kemiskinan, angka kriminalitas itu di Indonesia semakin menurun. Bahkan kalau boleh tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita menjadi pribadi-pribadi yang peka untuk bangsa dan negara. Selamat berdoa, kiranya Tuhan Yesus mengabulkan doa kita seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih pada Pak Pendeta Harapan atas kata sambutannya. Saya persilakan kepada Bapak-Bapak pejabat, Pak Ketum, Pak Sekum untuk berfoto bersama di depan, karena saya mendengar tadi ada yang akan pergi duluan. Silakan maju, Pak Ketum, Pak Sekum, Pak Samuel Mulyono mungkin, Pak Kopceng. Silakan maju untuk para pejabat pusat dan DKI. Pak Samuel Riwu, ya ketua DPD, ketua-ketua DPD silakan maju. Mungkin mohon maaf, alas kakinya dilepas dulu, mohon maaf, karena ini tempat untuk menyembah Tuhan. Ya, para ketua DPD, Ibu Ken, dipersilakan maju juga untuk foto bersama. Dan Ibu Sandra, silakan maju karena duluan, setelah ini baru kita masuk acara. Ibu Sida, boleh maju. Ibu pindah sana ya Bu ya. Sebelah sana boleh Ibu berdua biar rata. Ini dulu ya Bapak Ibu ya, yang kesini ya. Oke. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Ya, C semuanya C. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi.
3, 2, 1. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita. Saya persilakan kepada WL untuk maju. Para singer. Shalom. Hari ini hari yang Tuhan telah jadikan. Hari ini tanggal 7 Juli di seluruh Indonesia menaikkan doa buat gereja-gereja, doa buat pemerintah, doa buat negeri Indonesia. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini hari yang besar. Hari ini adalah hari di mana Tuhan akan memberkati Indonesia, di mana Tuhan akan melawat Indonesia, di mana Tuhan akan memulihkan Indonesia. Terima kasih untuk semua yang hadir ini. Terima kasih Bapak Pempinas DKI Indonesia, Bapak Pendeta Harapan Nainggolan menyempatkan waktu untuk datang beribadah bersama kami, dan kami CMC DKI Jakarta mengambil bagian dalam doa 1 juta bagi seluruh Indonesia di tanggal 7 Juli. Terima kasih juga Pak Gunadi, Reverend Gunadi Gunawan yang juga menyelenggarakan semua ini sehingga kita semua berkumpul. Dan hari ini kita mau sujud menyembah. Kita mau sujud di hadapan Tuhan, menaikkan doa-doa bagi Indonesia. Dan kami percaya ada kuasa yang dilepaskan. Kami percaya doa kami memberkati Indonesia. Mari kita semua datang. Mari kita datang dengan hati kita. Mari kita datang dengan doa kita buat Indonesia. Mari bawa hatimu saat ini. Kita Tuhan. Semua menjadi alatnya Tuhan. Oh Yesus, pakai setiap kami.
Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang layak disembah. Ini kami Tuhan berkumpul di tempat ini hanya satu tujuan kami, menyembah Tuhan yang kami cinta, menyembah Tuhan yang kami percayai dengan seumur hidup kami, menyembah Tuhan yang memegang hidup kami detik demi detik, bahkan hari demi hari. Tuhan yang Kau lihat, ini boleh jadi penyembahan cinta kami, ini boleh menjadi penyembahan iman kami. Di sore hari ini Tuhan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kami percaya ketika kami menaikkan penyembahan dengan cinta, Engkau datang. Kami persilahkan Engkau Tuhan. Mari Allah Roh Kudus kuasai setiap kami, kuasai tempat ini. Kami datang hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Sebagaimana Musa bertemu dengan Engkau muka dengan muka, itu yang kami inginkan Tuhan. Ketika kami membawa hidup kami, ketika kami membawa bangsa kami, satu hal yang terlebih kami rindukan adalah bertemu dengan Engkau muka dengan muka, dan melihat Engkau disenangkan. Ini cinta kami Tuhan, ini iman kami. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Selamat sore. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk Pak Gunadi. Terima kasih untuk Pak Bimas, Pendeta Harapan Nainggolan. Terima kasih untuk semua jemaat CMC dan jemaat-jemaat lainnya. Sore hari ini temanya adalah tentang doa dan penyembahan. Sejujurnya saya agak ketawa ketika saya disuruh maju bawain tema tentang doa. Jadi waktu dulu saya baru masuk jadi Kristen, saya bingung sama doa Bapa Kami. Saya protes, sejujurnya tuh saya protes sama Tuhan. Tuhan, kok aneh ya Tuhannya orang Kristen kayak begini. Dulu saya dari seberang, terus pas ada doa Bapa Kami di gereja, saya sampai mikir, kok Tuhannya orang Kristen ini lucu. Di dalam doa Bapa Kami itu ada dibilang, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Wah, di situ saya protes gitu, hati saya protes. Kok Tuhan secukupnya ya? Secukupnya kan di otak saya itu artinya mepet gitu loh. Kok makanan pas-pasan? Harusnya kan doanya berikanlah pada kami makanan yang berkelimpahan sampai kenyang gitu kan ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik ya. Tuhan tuh nggak gimana-gimana. Semenjak saya tanya sama itu, entah gimana lah ya, makanan itu datang banyak dari mana-mana gitu kan, diajak makan ke sini, diajak makan ke sana, sampai tibalah saya baju saya kok sempit semua ini. Terus saya timbang badan, waduh, timbangan saya itu naiknya nggak kira-kira. Terus di situ Tuhan bilang, ini kan yang kamu mau, kamu protes doa kami berikan makanan secukupnya. Ini aku berikan makanan kelimpahan, lihat hasilnya. Di situ saya, oh iya Tuhan, aduh alhamdulillah ya, aku kadang-kadang pakai cara pikir sendiri, pakai cara maunya sendiri. Ya, tapi itu perjalanan kekristenan saya. Saya dari keluarga Muslim, Padang, Jogja. Nama saya Ken. Tapi saya dipanggil Tuhan dengan ajaib. Jadi walaupun keluarga saya dari pihak ibu saya Padang, yang kena caci maki adalah ibu saya sejujurnya. Tapi ayah saya cuma berpesan satu, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, layani Tuhan yang kamu sembah itu benar-benar. Layani Tuhan yang kamu sembah itu dengan segenap hati. Aku gak kenal Tuhan Yesus, tapi kalau kamu mau pilih Tuhan Yesus, layani Tuhanmu dengan segenap hati. Itu yang saya ingat sampai beliau meninggal. Tapi saya percaya itu adalah cara Tuhan yang ajaib. Terus kita kembali
tadi sudah dibicarakan oleh Pak Pendeta Gunadi juga oleh Pak Pendeta Harapan Nainggolan tentang kondisi Indonesia seperti ini. Seperti yang tadi Pak Gunadi bilang, yang kelima adalah Indonesia adil dan makmur. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, kalau kita baca koran-koran saat ini, kita lihat Instagram yang ada deg-degan. BBM naik, dolar naik, rupiah seperti ini. Yang ada takut, ini gimana loh Tuhan? Indonesia mau gimana? Segala macam perang dunia, segala macam keadaan yang seperti itu. Tuhan, ini gimana? Indonesia seperti ini bagaimana? Dan ketika saya tanya, Tuhan, apa sih yang perlu aku sampaikan untuk kami punya iman sekali lagi? Jujur saya punya 1001 doa, dan mungkin yang dijawab cuma berapa kali ya? Gak semua doa saya dijawab. Tapi semenjak kejadian doa Bapak kami itu, saya percaya apapun yang Tuhan kasih itu yang terbaik buat saya. Kalau saya paksain maunya saya, ya jadinya beginilah ya. Kelihatan bentukannya jadi melebar dan menyamping. Yang mengenapi firman Tuhan juga memperluas ke kanan dan ke kiri. Ya tapi saya kalau bisa pilih langsing, saya mau langsing lagi lah. Ya tapi ketika itu Tuhan bilang, kita mau lihat di 2 Tawarik 20. Kita boleh sama-sama buka kitab kita di 2 Tawarik 20. Dua Tawarik 20 mulai ayat yang ke-20. Boleh media tolong tampilkan juga, saya akan bacakan. 2 Tawarik 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi sekali tentara Yehuda berangkat ke padang gurun Tekoa. Di tengah perjalanan itu Raja Yosafat menghentikan mereka dan berkata, dengarkanlah hai umat Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan diteguhkan. Percayalah kepada nabi-nabi, maka kamu akan berhasil. Di ayat 21, setelah berunding dengan para pemimpin bangsanya, Raja Yosafat memutuskan untuk mengadakan sebuah paduan suara yang bertugas sebagai pembuka jalan bagi mereka. Dengan mengenakan pakaian kudus, sambil berjalan mereka harus menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan ini ajaib menurut saya di ayat 22. Pada waktu mereka mulai menyanyikan puji-pujian sambil bersorak-sorak, Tuhan mengacaukan bala tentara Amon, Moab, orang-orang dari pegunungan Seir itu, sehingga mereka saling menyerang dan saling membunuh. Buat saya ayat ini ajaib banget. Saya membayangin saat itu keadaan Raja Yosafat dan seluruh pasukannya dalam keadaan yang terdesak. Lagi masa perang, keadaan susah, dan mereka udah nggak tahu mesti gimana. Tapi ajaibnya apa yang dilakukan sama Raja Yosafat? Dia berunding dengan para pemimpin bangsanya. Tapi hasil perundingnya itu bukan ambil nuklir yang lebih canggih, ambil bom atom yang lebih canggih. Enggak. Di sini dibilang setelah mereka berunding, Raja Yosafat memutuskan mengadakan sebuah paduan suara. Bukan ngambil senjata yang lebih canggih, bukan ngambil bom atom yang lebih besar, tapi paduan suara, mengadakan sebuah paduan suara. Dan sambil berjalan mereka menyanyikan puji-pujian, sambil melakukan pujian penyembahan. Nyanyikanlah syukur bagi Tuhan. Dan diajaibnya di ayat 22, ketika mereka nyanyi, ketika mereka muji, ketika mereka bersorak-sorai, apa yang terjadi? Tuhan yang mengacaukan loh. Tuhan yang mengacaukan bala tentara Amon, Moab, orang-orang dari pegunungan Seir, sehingga mereka saling menyerang dan saling membunuh. Indonesia masih punya banyak musuh. Indonesia punya banyak musuh kemiskinan, musuh ketidakadilan, musuh korupsi, musuh apapun juga itu. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan yang mengacaukan musuh-musuh itu. Anehnya mereka musuh-musuh itu malah saling menyerang, saling membunuh. Kita lanjutkan lagi. Di ayat 23 diulang lagi. Setelah orang-orang pegunungan Seir mati semuanya. Bayangin, cuma dengan nyembah Tuhan,
dengan taktik strategi perangnya cuma memajukan paduan suara nyembah Tuhan, musuhnya mati semua. Dibilangnya mati semua, bukan mati 1 orang, bukan mati 3 orang, mati semuanya. Mereka malah saling menyerang, saling membunuh. Itu ajaib banget pekerjaan Tuhan. Di ayat 24 dibilang tidak ada seorang pun dari musuh mereka itu yang lolos. Dan yang saya senang itu di ayat 25. Makanya tadi ketika Pak Gunari bilang yang kelima, butir yang kelima itu adalah Indonesia adil dan makmur. Saya percaya apa yang kita lakukan sore hari ini pasti dampaknya ajaib. Di ayat 25 dibilang, Raja Yosafat dan pasukannya menjarah barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh-musuh mereka. Mereka memperoleh banyak emas, perak, harta benda, pakaian, permata yang dirampas dari mayat-mayat itu. Bayangin ya saudara, sekarang harga emas, wow ajaib banget. Jadi nyesel saya nggak beli emas zaman-zaman dulu. Emas mahal, perak mahal. Bayangin tapi di saat ini musuhnya mati semua, dapat emas, dapat perak, buat dapat segala harta benda, pakaian, permata. Gak ada lagi yang namanya Indonesia miskin. Gak ada lagi yang kita lihat di sana kebanjiran. Gak ada lagi kita lihat tanah longsor. Tapi yang kita lihat, wih emas-emas keluar, tambang-tambang emas, tambang-tambang perak dinikmati semua bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk lawatan Tuhan. Untuk kita penginjilan ke bangsa-bangsa, penginjilan ke pelosok-pelosok. Dan belum sampai situ loh. Tuhan itu ini benar-benar ajaib. Nggak sampai situ, dibilangnya hasil jarahan demikian banyaknya sehingga diperlukan 3 hari. Bayangin ya, perang enggak, cuma nyanyi-nyanyi haleluya, haleluya. 3 hari ngumpulin emas, 3 hari ngumpulin perak, 3 hari ngumpulin permata. Kita ya misalnya kita ke toko emas, beli emas paling ngantri-ngantrinya 1 jam lah ya. Ini 3 hari ngambilin emas, 3 hari ngambilin perak, 3 hari ngumpulin batu permata. Kebayang ajaibnya, sangat-sangat ajaib. Itu benar-benar di ayat 26, hari keempat mereka berkumpul lagi. Puji Tuhan setelah diberkati dengan ajaib, dengan luar biasa. Mereka berkumpul di lembah pujian, mereka tetap memuji-muji Tuhan dengan penuh semangat. Karena itu tempat itu disebut lembah pujian sampai sekarang. Bahasa aslinya lembah barakah. Itu asal kata barokah, berkat, lembah berkat. Bayangin sampai sekarang tuh saya tuh masih ajaib banget. Perang enggak, cuma taruh paduan suara, cuma nyanyi, cuma nyembah sebelum pasukannya jalan. Tapi harta kekayaannya dapat selama 3 hari. Ambilin semua musuhnya mati sendiri. Mereka perang sendiri. Tuhan yang ajaib. Dan seperti yang telah terjadi sebelumnya di ayat 29, ketika kerajaan-kerajaan di sekitar mereka mendengar bahwa Tuhan sendiri berperang melawan musuh-musuh Israel, maka perasaan takut akan Allah meliputi mereka. Saya percaya akan ada sesuatu yang Tuhan lakukan setelah hari ini. Bahkan sepanjang hari ini akan ada Tuhan bikin perubahan untuk Indonesia. Firman Tuhan berkata Tuhan akan menjadikan Indonesia ternama, terpuji, terhormat. Di dalam firman Tuhan ada dibilang dari negara yang banyak pulau-pulau, yang banyak penduduk Kedah Nebayot, tapi dari negara itu terdengar pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya itu penggenapan hari ini. Saya percaya dan saya akan melihat yang ajaib. Dan kalau cuma satu bukti aja, saya tipenya kan orangnya pemikir ya. Kalau misalnya cuma satu cerita aja, oh itu masih Yosafat lah. Yang lain-lain mungkin enggak, di zaman saya mungkin enggak, mungkin saya enggak ngalamin. Tapi ada dibilang juga di kisah para rasul. Ini juga ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang ajaib. Saya selalu bersyukur, saya bisa masuk ke agama Kristen, saya bisa mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah sekarang. Ajaib Tuhan. Tinggal gini. Di kisah para rasul ayat 16, ayat 25. Ini kejadiannya juga Paulus sama Silas.
di penjara loh. Di penjara dengan pengawalan ketat. Tapi apa sih yang dilakukan Paulus sama Silas? Apa mereka ngeluh? Apa mereka, oh Tuhan di penjara nih gara-gara penginjilan Tuhan sih begitu? Enggak. Tuh Paulus, Silas tengah malam. Mungkin mereka juga habis kalau masuk penjara mungkin dicampur-campur dulu atau gimana lah ya. Ya pokoknya udah keadaan gak enak, mungkin lapar, mungkin habis dipukul juga. Tapi tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Di tengah keadaan seperti itu mereka menyembah Tuhan. Dan mereka boleh menjadi kesaksian. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Orang-orang hukuman lain kalau saya bayangkan mereka udah gak punya harapan. Mereka udah tinggal nunggu dipenggal kali ya. Tapi orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan ini ajaibnya. Di ayat 26, ketika mereka memuji menyembah, terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Buat saya ini ayat pengharapan saya. Saya masih punya keluarga. Mereka belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Dan saya nggak mungkin datengin tante-tante saya yang keluarga Padang pakai ini terus saya bilang percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Saya bisa nanti dicoret dari kartu keluarga. Tapi saya percaya ini ketika kita tetap menyembah Tuhan, ketika kita tetap naikkan puji-pujian, toh orang-orang lain, orang-orang hukuman lain, keluarga kita yang lain mendengarkan, melihat Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Dan ketika mereka nyembah, terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka. Di sini nggak dibilang terbukalah cuma pintu si Paulus sama Silas. Tapi di sini dibilang terbukalah semua pintu, terbukalah semua belenggu-belenggu mereka. Mungkin di sini kita punya anak-anak yang belum percaya sama Tuhan, anak-anak yang masih larian kemana-mana. Mungkin kita punya saudara yang kena narkoba, masih terjerat dalam belenggu penjara narkoba. Tapi di sini dibilang ketika Paulus sama Silas berdua nyembah Tuhan,